Kenyang Malaysia sekarang juga. Hidup Indonesia. Indonesia dan Malaysia tidak pernah akur. Konfrontasi Indonesia-Malaysia atau yang lebih dikenal sebagai konfrontasi saja adalah sebuah peristiwa perang mengenai persengketaan wilayah dan penolakan penggabungan wilayah Sabah, Brunei, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia, yaitu pada tahun 1962 hingga 1966. Malaysia didukung oleh Inggris, Selandia Baru, Australia, dan Brunei. Indonesia sendiri didukung oleh Filipina, Cina, dan Rusia. Perang ini berawal dari keinginan Federasi Malaya atau lebih dikenal sebagai Persekutuan Tanah Melayu, yaitu pada tahun 1961 Federasi Malaya ingin menggabungkan Brunei Darussalam, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia yang tidak sesuai dengan persetujuan Manila. Oleh karena itu, keinginan tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap pembentukan Federasi Malaysia yang sekarang dikenal sebagai boneka Inggris. Namun ada juga pendapat bahwa kampanye Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia sebenarnya dimotivasi oleh keinginan untuk menyatukan Semenanjung Malaya dan seluruh Pulau Kalimantan di bawah kekuasaan Indonesia dan untuk menyelesaikan konsep atau gagasan Indonesia Raya. Pada tahun 1961, Kalimantan dibagi menjadi 4 administrasi, yaitu Kalimantan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di selatan Kalimantan. Di utara adalah Kerajaan Brunei Darussalam dan 2 koloni Inggris yaitu Sarawak dan Borneo Utara. Kemudian dinamakan Sabah. Sebagai bagian dari penarikannya dari koloninya di Asia Tenggara, Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan Tengah. Rencana ini ditentang oleh pemerintahan Indonesia. Presiden Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya sebuah boneka Inggris dan konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia. Filipina juga membuat klaim atas Sabah dengan alasan daerah itu memiliki hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu. Pada 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Pada 12 April, sukarelawan Indonesia mulai memasuki Sarawak dan Sabah untuk menyebar propaganda dan melaksanakan penyerangan dan sabotase. Tanggal 3 Mei 1964 di sebuah rapat raksasa yang digelar di Jakarta, Presiden Soekarno mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat atau yang disebut Dwi Kora. Pada 27 Juli, Soekarno mengumumkan bahwa dia akan mengganyang Malaysia. Pada 16 Agustus, pasukan dari Regimen Askar Melayu Diraja berhadapan dengan 50 gerilyawan Indonesia. Meskipun Filipina tidak turut serta dalam perang, mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Federasi Malaysia resmi dibentuk pada 16 September 1963. Brunei menolak bergabung dan Singapura keluar di kemudian hari. Ketegangan antara Malaysia dan Indonesia terus berkembang. 2 hari kemudian, para perusuh membakar kedutaan Inggris di Jakarta. Di Malaysia, agen Indonesia ditangkap dan massa menyerang kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Di sepanjang perbatasan di Kalimantan terjadi peperangan di perbatasan. Pada tahun 1964 pasukan Indonesia mulai menyerang wilayah di Semenanjung Malaya. Di bulan Mei dibentuk Komando Siaga yang bertugas untuk mengkoordinasi kegiatan perang terhadap Malaysia. Di bulan Agustus, 16 agen bersenjata Indonesia ditangkap di Johor. Aktivitas angkatan bersenjata Indonesia di perbatasan juga meningkat. Tentara Laut Diraja Malaysia mengerahkan pasukannya untuk merentangkan Malaysia. Tentara Malaysia hanya sedikit saja yang diturunkan dan harus bergantung pada pos perbatasan dan pengawasan unit komando. Misi utama mereka adalah untuk mencegah masuknya pasukan Indonesia ke Malaysia. Sebagian besar pihak yang terlibat konflik senjata dengan Indonesia adalah Inggris, Australia, terutama pasukan khusus mereka yaitu Special Air Service. Tercatat sekitar 2.000 pasukan Indonesia tewas dan 200 pasukan Inggris Australia juga tewas dalam bertempur di belantara Kalimantan. Pada 17 Agustus, pasukan terjun payung mendarat di pantai barat daya Johor dan mencoba membentuk pasukan gerilya. Pada 2 September 1964, pasukan terjun payung didaratkan di Lapis Johor. Dan pada 19 Oktober, 52 tentara mendarat di Pontianak di perbatasan Johor Melaka dan membunuh pasukan Inggris dan Selandia Baru. Ketika PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap, Soekarno menarik Indonesia
dan keluar dari PBB. Pada Januari 1965, Australia setuju untuk mengirimkan pasukan ke Kalimantan. Setelah menerima banyak permintaan dari Malaysia, pasukan Australia menurunkan 3 resimen. Ada sekitar 14.000 pasukan Inggris dan persemakmuran di Australia pada saat itu. Secara resmi, pasukan Inggris dan Australia tidak dapat mengikuti penyerang melalui perbatasan Indonesia. Pada pertengahan 1965, Indonesia mulai menggunakan pasukan resminya. Pada 28 Juni, mereka menyeberangi perbatasan masuk ke timur Pulau Sebatik dekat Tawau.